Orang Prancis bertemu orang Prancis mengucapkan Kamen Shefa. Orang Inggris bertemu orang Inggris mengucapkan How are you? Orang Islam bertemu dengan orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadidah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bergetarlah wahai hati para pemuda Indonesia. Pemuda, ya, kita semua adalah pemuda muslim yang senantiasa berjuang terhadap diri sendiri, agama, dan masyarakat. Sudahkah kita melihat segala fenomena yang terjadi? Banyak yang melanda para pemuda-pemudi Indonesia. Sedih, merintih ketika banyak persoalan yang muncul yang melanda para pemuda-pemudi kita. Agama menghendaki, negara begitu menanti sosok pemuda yang tangguh dengan jiwa yang senantiasa mengabdi terhadap agama dan negerinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kami angkat sebuah tema yang berjudul Membangun generasi muda Indonesia yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Syekh Mustafa Al-Mulayaini dalam kubahan syairnya mengatakan, di tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah maju mundurnya dunia. Insinyur Soekarno pun berkata di dalam sebuah pidatonya, berikan kami 10 pemuda, akan kugoncangkan wajah dunia. Pantas kalau Patihan dalam bukunya Asbab At-Takfir mengatakan, di dalam setiap gerakan dan perubahan besar dunia pasti ada peran pemuda di dalamnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita renungkan satu kisah yang tertulis indah di dalam bingkaian surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, Aku berlindung dengan naungan-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih tak pandang kasih, yang maha penyayang lautan kasih sayang, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Khalid Abdurrahman Al-Akif dalam Sofwatul Bayan fil Ma'anil Quran menceritakan sosok pemuda Ashabul Kahfi dalam ayat itu. Konon
pada zaman pemerintahan Raja Dikianus, hiduplah beberapa orang pemuda. Mereka bersikeras menyebarkan agama baru yang berbeda dengan rajanya pada masa itu. Lalu mereka dikejar oleh para prajurit hingga mereka bersembunyi di sebuah gua dan mereka tertidur di dalam gua tersebut selama 309 tahun. Al-Quran mengabadikan nama mereka dengan nama Ashabul Kahfi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang tangguh dan teguh pendirian, pemuda-pemuda yang gagah dan siap mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman dan siap membela keyakinan. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Demi satu keyakinan, mereka rela meninggalkan kampung halaman. Hadirin, pemuda-pemuda yang seperti inilah yang diharapkan menjadi pelopor pembangunan, inspirator, organisator masa depan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Mari kita ambil bagian, Ikut andil dalam perubahan, mendorong pembangunan peradaban. mari kita samakan langkah, Seragamkan gerak, satukan persepsi, dan kompakan aksi. demi membentuk generasi yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Demikian luasnya harapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menjawabnya di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul alim. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwasannya ayat tersebut merupakan inti ajaran yang diterapkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya sebagai generasi penerus. Syekh Ibnu Malik menjelaskan di dalam kitab Alfiyahnya bahwasannya mudhof ilaih bisa menggantikan mudhof, yang artinya bahwasanya pemuda dan remaja itu dituntut untuk mampu menggantikan peran orang tua. Lalu bagaimana konseptualisasi ayat tersebut dalam menciptakan pemuda sebagai generasi penerus bangsa? Hadirin, ayat ini mendeskripsikan kepada kita bahwasannya untuk menciptakan pemuda sebagai generasi penerus bangsa minimal ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, menerapkan ilmu agama kepada pemuda dan remaja sejak dini. Sebab hadirin, agama merupakan rem cakram di dalam kehidupan dan filter di dalam menentukan pilihan, sehingga pemuda mampu memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan.
Yang ketiga, hadirin, pemerintah selaku pemilik kebijakan harus mampu membuktikan komitmennya untuk memberdayakan potensi pemuda dengan membangun sarana-sarana kegiatan pemuda. Dan tak kalah pentingnya untuk menjauhkan pemuda-pemuda dari informasi dan komunikasi yang negatif. Jika tiga hal ini telah dilaksanakan, insya Allah akan terlahir para pemuda yang handal dan remaja yang profesional. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, remaja merupakan generasi penerus bangsa. Maju mundurnya negara ada di tangan pemuda. Jikalau pemudanya kuat, maka negara akan berdiri tegak. Dan jika pemudanya lemah, maka negara pun akan goyah. Kita memohon kepada Allah, semoga generasi pemuda kita menjadi generasi yang aktif, inovatif, produktif, dan prestatif, sehingga mampu membawa Indonesia menuju kejayaan. Ingatlah wahai para pemuda, di tanganmu lah nasib